Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridha kamadlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bikum fid dharaini amin. Ya hadrat asyukur Gulamin Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu bil barakahumul Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alad dhalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih maha penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia-aulia dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit menagih Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jilani, senantiasa Allah Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin, 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 ya rabbal alamin. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani diantaranya: Manqabah ke-51, wasiat Syekh Abdul Qadir kepada putranya Abdul Razak. Syekh Abdul Qadir telah berwasiat kepada putranya yang bernama Abdul Razak. Beberapa wasiat diantaranya: wahai anakku, semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya bagimu dan segenap kaum muslimin. Wahai ananda, ayah berwasiat, bertakwalah kepada Allah,
Pegang sarah dan laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan peliharalah pula batas-batas agama. Ketahuilah bahwa tarikatku dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hendaknya kamu berjiwa bersih, dermawan, murah hati, dan suka memberi pertolongan kepada orang lain dengan jalan kebaikan. Kamu jangan bersikap tegar hati atau berlaku tidak sopan. Sebaiknya kamu bersikap sabar dan tabah menghadapi segala ujian dan cobaan serta musibah yang dihadapimu. Hendaknya kamu bersikap suka mengampuni kesalahan orang lain dan bersikap hormat pada sesama ikhwan dan semua fakir miskin. Jaga dan pelihara olehmu kehormatan guru-guru, dan berbuat baiklah jika kamu bertemu dengan orang lain. Beri nasihat yang baik bagi orang-orang besar tingkat kedudukannya, demikian pula bagi masyarakat kecil di bawahmu. Jangan dibiasakan suka berbantah-bantahan dengan orang lain kecuali dalam masalah agama. Ketahuilah bahwa hakikat kemiskinan secara agama berupa ketidakbolehan menyampaikan kebutuhan kekurangan kepada orang lain, dan hakikat kekayaan berupa ketidakbutuhan akan ciptaan semisal diri. Tasawuf dicapai lewat kelaparan dan pantangan dari hal-hal yang disukai dan dihalalkan, dan pribadi yang bersikap tidak banyak bicara apalagi besar mulut. Jika kamu berhadapan dengan orang miskin, jangan berpintar diri. Jangan dimulai dengan ilmu, sebab unjuk ilmu membuatnya tak senang dan ia akan jauh darimu. Sebaliknya, hendaklah dimulai dengan kasih sayang. Bersikap lembut karena kelembutan membuatnya senang dan lebih dekat padamu. Tasawuf itu dibangun di atas kerangka landasan yang kokoh pada 8 hal, yakni 1. Kedermawanan. 2. Ridho atau pasrah, merasa senang menghadapi kegiatan qada dan qadar. 3. Sabar. 4. Isyarat atau memberi petunjuk. 5. Mengembara atau melanglang buana. 6. Berbuasana wol atau bulu. 7. Pelintas rimba belantara atau rimbawan. Dan 8. Fakir atau bersahaja sederhana. Kedelapan nilai moral itu telah dimiliki oleh 1. Kedermawanan Nabi Ibrahim. 2. Keridhaan, kepasrahan Nabi Ishak. 3. Kesabaran Nabi Ayub. 4. Isyaratnya Nabi Zakaria. 5. Berlanglang buana seperti Nabi Yusuf. 6. Berbusana wol seperti Nabi Yahya. 7. Rimbawannya Nabi Isa. Dan 8. Kefakiran, kesederhanaan Nabi Muhammad SAW. Bila kamu berkumpul bersama-sama dengan orang kaya, perlihatkan kegagahan dan keberanianmu. Namun sebaliknya, perlihatkan kerendahan hati bila kamu berkumpul dengan dan bergaul dengan orang miskin. Hendaknya kamu mengikhlaskan diri dalam setiap laku perbuatan dan kegiatan. Seharusnya bermudahwamah
Zikrullah artinya tidak putus-putusnya mengingat Allah. Kamu jangan berprasangka buruk kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi apapun. Demikian pula harus berserah diri kepada Allah dalam segala tindakan perbuatan. Jangan menggantungkan diri kepada orang lain. Percayalah kepada kemampuan dirimu sendiri, baik terhadap keluarga maupun teman sejawat. Layani dan selalu perhatikan para fakir miskin, terutama dalam 3 hal, yakni: pertama, bersikap tawadhu, merendahkan diri; kedua, berbudi pekerti yang baik dan mulia; dan ketiga, kebeningan hati dan mengekang hawa nafsu, agar kelak kamu menjadi hidup. Perhatikan olehmu bahwa yang paling dekat kepada Allah ialah orang yang berbudi pekerti yang luhur, dan amal yang paling utama ialah memelihara hati dari melirik kepada orang yang lain selain hanya kepada Allah saja. Bila kamu bergaul bersama orang miskin, berwasiatlah dengan jalan kebenaran dan kesabaran. Tentang masalah dunia, kiranya cukup bagimu 2 hal. Pertama, bergaul dengan orang miskin; kedua, menghormati wali selain daripada Allah. Segala sesuatu itu jangan dipandang cukup. Menyerang di bawahmu adalah pengecut. Berlagak gagah terhadap sesama adalah lemah. Dan berlaku sombong kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya menunjukkan ketidaksopanan. Ketahuilah bahwa tasawuf dan fakir merupakan dui tunggal kebenaran yang hakiki, bukan bercanda atau main-main. Oleh karena itu jangan dicampur dengan bercanda. Sekianlah wasiat ayahanda padamu. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya padamu dan pada murid-muridku. Atas siapapun yang mendengar wasiat yang disampaikan ini, semoga dapat mengamalkannya dengan diiringi keagungan dan syafaat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga bismillahirrahmanirrahim dengan mengadakan manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, dengan memperingati manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani manqabah ke-51 ini, insyaallah biiznillah al-hikmah bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah wa bisamat Rasulullah, kita bisa juga sampai menjadi waliullah yang paham ma'rifatullah. Karena yang kita butuhkan adalah mendekatkan pengenalan terhadap diri kita. Pengenalan, kita harus memperkenalkan diri agar kita bisa sampai menjadi ma'rifatullah, mengenal Allah. Karena kalau kita tidak mengenal Allah Ta'ala, sesungguhnya kita rugi. Karena dikatakan wailul musallin, celakalah orang yang melakukan salat. Supaya tidak celaka, maka kita harus mengenal yang Sang Pencipta, yakni Allah SWT. Kita akan berusaha untuk menjadi wali Allah yang paham ma'rifatullah. Karena yang dibawa Rasulullah SAW hanya 3, yakni Islam, iman, dan ihsan. Kita bisa berjumpa dengan Allah Ta'ala di dalam surga karena tujuan kita untuk mendekatkan diri kepada pemilik surga, bukan untuk mendapatkan surga.
Karena nikmat tertinggi di akhirat nanti adalah memandang Allah SWT. Dengan barokahnya, dengan karomahnya, dengan syafaatnya, kita juga bisa sampai menjadi wali Allah yang paham ma'rifatullah. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada suatu kekurangan atas kebodohan saya, kehinaan saya, dan kehilafan saya, karena saya adalah pendosa yang berusaha untuk mencari kebenaran, berusaha untuk mendekatkan diri pada zat yang maha benar, yang maha sempurna. Karena kita masing-masing manusia mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah warida wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.